Kayaknya enggak, tetapi saya itu kebetulan juga suka belajar mengenai investasi, dan ini juga saya belajar mengenai investasi. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bubayan itu berarti mungkin saya juga harus membuka catatan saya ya Bu ya. Saya coba tunggu sebentar, saya akan cari catatan saya. Ya, sip. Saya tunggu Bu Besri. Baik. Nah, ini mungkin catatan-catatan saya ini bisa membantu ya, Bu Bayan ya. Jadi saya akan sampaikan dulu secara umum mengenai kenapa sih investasi itu. Jadi gini, jadi mulai akhir Februari itu sebenarnya tidak menjadi idola, tetapi menjadi trending topik dimanapun, bahkan di belahan dunia manapun itu adalah COVID-19. Nah, ini sebenarnya kan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi multidimensi. Ya, menyangkut masalah budaya, menyangkut masalah sosial. Kita sekarang populer sekali masalah istilah social distancing. Nah, tetapi dari sini tentu saya juga harus membatasi diri. Saya sedikit mengetahui tentang ekonomi, maka di sini juga saya akan sampaikan saja catatan saya terkait dengan bagaimana sih pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian. Ada beberapa indikator untuk melihat kinerja ekonomi. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi. Tentu ada banyak indikator lain, tetapi ini saya kira merupakan indikator yang paling dekat. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh dari COVID-19 ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi bisa kita lihat dari catatan saya ini mengenai proyeksi perekonomian tahun 2020 ini oleh IMF, gitu ya, sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum COVID-19 ini semua diproyeksikan akan tumbuh secara positif, tetapi kemudian ada COVID-19 dan terpaksa ini harus merubah proyeksi tersebut yang tadinya positif menjadi negatif. Tuh, misalnya untuk dunia 3,6 menjadi negatif 3,1. Untuk advance ekonomi negara maju dari 1,7 menjadi negatif 6,1. Kemudian untuk emerging market ya dari 4,8 menjadi negatif 1. Asian 5 termasuk sebenarnya Indonesia juga ada di situ, secara keseluruhan masih positif 1,9. Nah, Indonesia sendiri ternyata juga diproyeksikan yang tadinya 5,2 itu menjadi kisaran antara negatif 0,4 sampai dengan 2,3. Ini kan kemungkinan terburuk itu kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, kemungkinan yang sangat baik, optimis kita masih positif, tetapi turun dari proyeksi semula, hanya 2,3. Kemudian kalau kita lihat dari kemiskinan, nah ini akibat dari COVID ini diprediksi akan ada penambahan penduduk miskin antara 1,1 juta sampai dengan 3,78 juta. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia head count-nya per orangnya gitu nanti kalau dihitung ya antara 25 juta sampai 28 juta. Ini lebih tinggi dari target angka kemiskinan sebelumnya. Target tahun kemudian kalau kita lihat persen itu ditargetkan tahun 2020 sebelum Covid itu 8,5 sampai 9. Tetapi tentu penambahan dari penduduk miskin baru ini menyebabkan ya perkiraannya menjadi naik dari 9,63% sampai dengan 10,63%. Kemudian kalau kita lihat dari pengangguran, ini juga akan banyak tambahan pengangguran baru antara 2 sampai 3 juta. Maka tingkat pengangguran terbuka itu juga akan naik. Ya, yang tadinya sebelumnya itu ditargetkan antara 4,8 sampai 5 itu akan menjadi sekitar 7. Lalu dampak lain adalah pada ketimpangan. Jadi akan ada perbedaan ya selisih antara kelompok yang
penghasilannya tinggi dengan rendah. Jadi di antara lapisan masyarakat. Nah ini ada masyarakat kelompok masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, kelas menengah ke bawah itu akan cenderung turun turun penghasilannya karena mereka akan ada yang kehilangan, ada yang turun, masa operasi kerjanya berkurang dan lain sebagainya. Ini menyebabkan penghasilan mereka turun. Namun untuk kelompok kerja formal yang bisa memindahkan pekerjaannya dari kantor ke rumah itu akan lebih stabil gitu ya. Kalau inflasi kita lihat di sini kok nampaknya pemerintah cukup mampu mengendalikan inflasi. Jadi ini juga menjelang Lebaran itu biasanya ada inflasi musiman, tapi ini cukup stabil harga. Nah, sekarang mengenai kenapa sih harus investasi. Jadi COVID-19 itu atau wabah corona itu sendiri kan akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui dua sisi. Sisi permintaan dan sisi penawaran. Nah, sisi permintaan itu adalah banyaknya barang yang diminta oleh masyarakat. Yang kalau kita masuk ke dalam perekonomian makro ada 4 ya. Ada 4 pelaku ekonomi utama yaitu sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor pemerintah dan sektor luar negeri masing-masing memiliki pengeluaran. Ini artinya ada permintaan. Nah, dari sisi penawaran COVID-19 ini menyebabkan produktivitas menurun terutama untuk sektor informal. Ini penurunan ini karena entah kehabisan bahan baku untuk produksi, karena jam operasionalnya yang berkurang dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa ketersediaan barang dan jasa di dalam masyarakat itu sangat mungkin berkurang. Lalu kalau kita kembali ke sisi permintaan. Nah, mestinya kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong permintaan. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan lain-lain. Tetapi untuk konsumsi masyarakat ini cenderung menurun karena ada penurunan daya beli. Ada penurunan frekuensi mobilitas untuk berbelanja mungkin. Kemudian untuk pemerintah. Nah, pemerintah tentu karena akan ada berbagai macam stimulus untuk menjaga perekonomian, maka defisit anggaran pemerintah akan naik. Artinya kita bisa mengatakan pemerintah itu memiliki keterbatasan fiskal. Yang punya uang itu pemerintah, tetapi pemerintah itu punya keterbatasan fiskal, defisit anggaran akan naik. Kemudian bagaimana dengan sektor luar negeri? Nah, untuk sektor luar negeri ini juga terjadi penurunan karena ada penurunan permintaan global. Karena COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia yang di negara-negara yang lain. Maka dalam hal ini investasi itu akan menjadi tumpuan, akan menjadi mesin penggerak yang sangat diharapkan untuk kebangkitan ekonomi. Lalu mengenai investasi itu sendiri sebenarnya kalau di dalam data ekonomi investasi itu tercermin di dalam di dalam pengeluaran yang disebut dengan pembentukan modal tetap bruto. Itu investasi. Nah, investasi ini ada 3. Ada PMA, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ada investasi lainnya. Kalau saya coba merunut data, kemudian saya catat, ternyata dari PMTP, dari investasi itu PMA-nya hanya 7,4%, kemudian PMDN-nya 7,6%. Artinya PMA PMDN itu hanya 15%, dan 85% lainnya adalah investasi lainnya. Nah, investasi lainnya ini apa? Investasi lainnya ini yang terbanyak adalah UMKM. Nah, biasanya yang bekerja di UMKM itu adalah pekerja non formal. Nah, kemudian artinya bahwa ketika pemerintah mau mendorong perekonomian, UMKM ini harus menjadi prioritas. Karena UMKM itu nanti akan membantu pemerintah untuk bagaimana mengatasi ketimpangan, kemiskinan, serta pengangguran. Jadi soal UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian saat krisis itu nampaknya di sini akan terbukti lagi begitu. Nah, kemudian tetapi kan begini, UMKM itu skalanya kecil, maka daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu juga kecil, relatif rendah. Nah, yang daya dorongnya rendah tentu yang punya modal besar, industri besar. Gitu. Lalu kalau
terkait dengan masalah industri, sektor mana sih yang unggul gitu ya. Ini saya mencoba mencari catatan dari analisis input output di Indonesia. Sektor unggulannya adalah industri pengolahan, kemudian pengadaan listrik, air, dan gas. Lalu kalau di Jawa Tengah itu yang menjadi sektor unggulan adalah industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Nah, investasi pada sektor terutama ini ya yang di Jawa Tengah dan Indonesia itu dua-duanya adalah industri pengolahan. Ini sangat penting karena akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jadi tentu hal yang ini UMKM itu untuk kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, tetapi daya dorong pertumbuhan ekonomi itu cenderung adalah di industri pengolahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi lagi, maka yang terpenting apa? Karena yang namanya investasi itu adalah keputusan rasional dari investor. Investor akan invest kalau menguntungkan, tetapi tidak akan invest kalau tidak menguntungkan. Kalau orang Jawa bilang, cucuk ya invest, rak cucuk ya rasa invest, gitu ya, nggak invest gitu. Maka hal yang sangat penting perlu dikondisikan itu adalah mengenai iklim investasi. Berbicara mengenai iklim investasi ini, nah ternyata menurut survei tingkat kemudahan berusaha di Indonesia, Easy Doing Business di Indonesia tahun 2020 yang dilakukan oleh World Bank Group, itu Indonesia itu masih berada pada urutan 73 dari 190 negara dan kita masih yang terendah di ASEAN. Lalu coba saya menelusuri apa sih yang nilainya rendah di, kan ada beberapa indikator memang, tapi di sini saya mencatat ada beberapa hambatan. Kalau menurut indikator tingkat kemudahan berusaha tahun 2020 oleh World Bank itu yang menjadi catatan itu adalah kemudahan pada saat memulai usaha. Ini kita kalau nggak salah itu urutan 140, ini paling buruk. Kemudian pendaftaran properti itu sekitar 116, kemudian yang ketiga adalah akses perkreditan, dan yang keempat adalah penyelesaian masalah kepailitan. Lalu beberapa indikator lain ini dari berbagai penelitian, dari berbagai sumber, dan juga ada dari beberapa penelitian yang saya sendiri juga terlibat di dalamnya. Itu yang pertama masalah regulasi, kepastian hukum, masalah akses lahan, masalah ketersediaan bahan baku, ini kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian masalah tingginya upah minimum dan masalah pemasaran. Nah, masalah pemasaran ini terutama dihadapi untuk PMDN. Mungkin kalau yang PMA itu kan jaringannya di luar juga cukup kuat. Jadi terutama untuk PMDN. Nah, tentu saja sebenarnya pemerintah itu sudah sangat menyadari hal ini karena kan kita tahu di pemerintah itu juga orang-orang top gitu ya. Pasti tahu dan sudah membuat berbagai macam terobosan. Misalnya pada tahun 2018 itu sudah ada perpres tentang OSS, Online Single Submission. Nah, ini merupakan sistem pelayanan terintegrasi secara online single submission. Nah, ini sangat memangkas jalur perizinan untuk memulai investasi. Karena salah satu hal yang dikeluhkan oleh investor itu adalah prosedur yang berbelit dan persyaratannya yang macam-macam. Nah, lalu yang kedua, itu juga ada insentif perpajakan. Ada tax holiday, ada tax allowance. Pemerintah juga sudah memperbaiki berbagai macam infrastruktur. Kita lihat jalan-jalan tol itu sekarang luar biasa, baiknya sangat membantu mobilitas barang maupun manusia. Lalu, nah, mengenai ini kalau saya secara pribadi gitu ya, itu apa sih yang paling penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif? Bagi saya yang sangat terpenting adalah komitmen politik. Tentu ada banyak itu promosi, kemudian masalah infrastruktur, kondisi ekonomi secara umum, kemudian apakah suatu daerah itu mampu menunjukkan apa sih keunggulannya dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya komitmen politik itu adalah kunci, karena komitmen politik ini akan berpengaruh terhadap berbagai macam hal tadi. Jadi apa bentuk komitmen politik
pemerintah di dalam menciptakan investasi yang kondusif. Pertama, sekarang pemerintah sudah meluncurkan OSS (Online Single Submission), tetapi belum optimal penggunaannya. Jadi bahkan kalau untuk UMKM itu untuk email aja nggak punya. Nah maka perlu edukasi atau mungkin perlu ada desain khusus untuk UMKM supaya mereka tidak kemudian lokro ini baru mau invest, terus sudah macam-macam, boro-boro harus online begitu, email aja nggak mudeng gitu. Ini masih cukup banyak gitu ya. Helpdesk di dalam pelayanan di dalam OSS itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu kepastian hukum. Komitmen pemerintah itu juga akan tercermin pada kepastian hukum dan akses lahan. Jadi masalah clean and clear mengenai lahan itu sangat penting, maka Perda RT RW itu sangat penting, harus pasti. Kemudian meningkatkan koordinasi pusat dan daerah, karena ini banyak kasus di mana perizinan itu beres di tingkat pusat, tetapi ternyata menemukan kendala perda saat di daerah. Nah, bahkan dalam beberapa kali saya mengunjungi ke kabupaten kota, itu ada izin yang sebenarnya sudah harus dihapus, tetapi oleh daerah masih diberlakukan. Misalnya izin prinsip itu seharusnya sudah tidak ada, tetapi di daerah itu masih ada daerah yang memberlakukan, dan ini kadang-kadang lama di tangan pimpinan daerah. Lalu memperkuat pasar dalam negeri, ini terkait tadi pasar PMDN. Jadi kan tadi pasar impornya itu menurun karena ada penurunan permintaan global. Nah, kenapa kita tidak mengolah? Kenapa kita tidak memperkuat pasar dalam negeri? Kita punya penduduk yang banyak. Nah, ini dalam hal ini yang namanya fasilitasi promosi oleh pemerintah dan akses mendorong tumbuhnya industri substitusi bahan baku impor ini menjadi sangat penting, karena salah satu yang dikeluhkan atau menjadi hambatan untuk berproduksi di Jawa Tengah ini terutama di Indonesia itu adalah bahan baku yang sulit. Kemudian